السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدنا إلى سواء السبيل. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحبانا. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. Ma'asyar ikhwan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur keharibaan Maula Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan daripada kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Di antara nikmat serta rahmat dan kasih sayang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bernabi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta nikmat luang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjumpai daripada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ini adalah suatu hal yang patut kita syukuri. Suatu hal yang patut kita syukuri, karena banyak daripada saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mungkin sehari sebelum Ramadan kemarin kita telah menyolatkan 2 jenazah, dan mereka adalah ibadallah, para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mendahului kita. Dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyambut daripada hidangan-hidangannya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para hambanya di bulan ini. Oleh karena itu, ma'asyar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pergunakanlah waktu-waktu ini untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, puasa adalah suatu ibadah, bukan hal yang khusus yang diberikan kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ibadah puasa umat-umat terdahulu pun telah menjalaninya, tapi puasa di bulan Ramadan itu adalah suatu khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim, dinyatakan bahwasannya kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad amara bi siyami yaum Ashura falamma furida Ramadan kana man syaa'a shama wa man syaa'a aftara. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya bulan Ramadan, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa di bulan Asyura. Di bulan Asyura. Kemudian setelah datang perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, man syaa shoma wa man syaa aftara. Bagi siapa saja yang ingin berpuasa di bulan Asyura, yang ingin melakukan, silahkan. Bagi orang-orang yang enggak ingin melakukan juga silahkan. Jadi perkara tersebut enggak jadi wajib. Kita sudah tahu daripada dalil-dalil berpuasa yang telah tertera di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setiap dari kita setiap tahunnya telah menjumpai daripada bulan Ramadan. Orang yang umurnya telah mencapai 50 tahun mungkin telah berpuasa selama 45 tahun. Kalau kita hitung dari umur 5 tahun. Orang yang umurnya 30 tahun udah menjumpai bulan Ramadan ataupun sudah berpuasa bulan Ramadan sebanyak 25 kali. Orang yang umurnya 40 tahun mungkin telah berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 35 kali. Akan tetapi masyaallah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita merasakan bahwasannya bulan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita? Bulan Ramadan ini menjadikan kita lebih dekat dan lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bulan Ramadan adalah bulan kita evaluasi, bulan introspeksi diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita berpuasa, akan tetapi keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semakin tinggi, bukan semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita orang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbohong? Hasya wa kalla, mustahil kalau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, dan hadis tersebut juga kita sering dengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa orang tersebut yang telah berlalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasai, ada tambahan dari redaksi tersebut. Tambahannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ada tambahannya. Jadi dosa-dosa yang akan datang pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan apa maksud daripada kalimat wa ma ta'akhkhara. Ai orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Dan hadis ini ataupun makna ini memiliki kesamaan seperti perintahnya salat. Di dalam salat
Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji. Kira-kira nih, kita orang salat seumur hidup kita udah berapa banyak, Pak? Udah berapa banyak kita melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi kezaliman senantiasa kita lakukan. Mencaci maki orang lain, menyakiti daripada hati orang tua kita, menyakiti daripada hati guru-guru kita, dan macam-macam maksiat lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji. Bimakna kalau seandainya orang tersebut masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih suka usil mulutnya, masih suka gunjingin orang lain, artinya salatnya orang tersebut masih belum benar. Hanya sekedar isqatul wajib, gugurin kewajiban. Karena orang salat itu orang menunaikan salat itu macam-macam. Enggak semuanya kita itu sama. Ada orang-orang dia ingin menunaikan salat, menunaikan panggilannya Allah Subhanahu wa taala lantaran karena sebab rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita salat. Betul apa enggak betul? Betul enggak, Pak? Waktu yang tepat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sholat. Nah, begitu juga di saat orang berpuasa, benar-benar dia berpuasa, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, tapi benar-benar dijaga syahwatnya, dijaga, semuanya dia lakukan semata-mata mengharapkan daripada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang tersebut benar-benar berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dijaga daripada perbuatan-perbuatan kriminal yang mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada khutbah yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan disampaikan oleh para khutbah menjelang datangnya bulan Ramadan, ataupun hadis ini dikenal dengan hadis musalsal bil khutbah. Tahu Pak arti daripada hadis musalsal? Hadis musalsal adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi kepada perawi lainnya dengan sifat yang sama. Kita sering dengar nih di dalam salat, ada satu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita sering dengar, tadi juga kita dengar dari Ustadz Nalim, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini merupakan adalah suatu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada salah satu sahabatnya yang bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, saya cinta kepada engkau. Faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka katakanlah setiap habis salat berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz. Sayyidina Mu'adz mengajarkan lagi kepada orang setelahnya. Orang setelahnya mengajarkan lagi kepada orang setelahnya, terus sampai ke zamannya kita. Itu yang disebut dengan hadis musalsal. Setiap rawi hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dengan sifat yang sama. Begitu juga ini juga hadis musalsal bil khutbah. Jadi setiap yang menyampaikan ini adalah khatib di tempatnya, di negaranya. Apa hadis tersebut? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, atakum syahrul ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftah fihi abwabus sama wa tughlaq fihi abwabu jahannam wa tughallu fihi mardatu syayatin lillahi fihi lailatu khairun min alfi syahrin man hurima khairuha faqad haruma. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di bulan tersebut untuk berpuasa. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada setiap pintu-pintu langit. Kemudian pintu-pintu neraka semuanya dikunci, ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan juga dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain, setan kalau bulan Ramadan itu dipendam di bawah lautan, Pak, dibuang ke dasar lautan biar enggak ganggu manusia. Lillah fihi lailatu khairun min alfi syahrin man hurima khairuha faqad haruma. Dan di bulan tersebut terdapat satu malam yang mana malam tersebut lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dalam malam tersebut, maka orang tersebut tidak dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, waspada agar bulan Ramadan kita ini tidak dinodai dengan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada kajian kita siang hari ini, ulama senantiasa mengajarkan kita, kalau seandainya datang di bulan Ramadan, kita memperbanyak niat, Pak. Kita orang memperbanyak niat agar kita bisa lebih maksimal lagi mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin niat-niat kita untuk menjalankan daripada kebaikan, tapi dengan usaha untuk menjalankan atas apa yang telah kita niatkan. Kenapa? Karena niat di bulan Ramadan pun dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak daripada aulia was salihin yang mana mereka mendapatkan pangkat dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pangkat yang tinggi, lantaran karena sebab niat, bukan lantaran karena sebab ibadahnya sedikit. Enggak, ibadahnya mereka orang Masya Allah lebih banyak daripada ibadahnya kita. Makanya dikatakan orang-orang terdahulu ibadahnya itu banyak, tapi mereka orang melihat bahwasannya ibadah yang dikerjain itu dikit, kurang. Syuhudut tashmir fit taqsir. Mereka orang-orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat duhanya setiap hari dilakuin 8 rakaat, witirnya 11 rakaat, khatam Quran setiap hari, tapi mereka orang merasa itu adalah suatu hal yang kurang. Tapi kalau orang sekarang
syuhudut taksir fit tashmir. Ibadahnya dikit tapi dia berasa bahwasanya dia orang yang paling banyak ibadahnya. Masya Allah, bisa baca 3 lembar Al-Quran setiap hari, udah merasa paling jago, merasa paling hebat. Nah, oleh karena itu masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak niat ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan an-niyatu matiyah. Niat adalah suatu kendaraan ataupun tunggangan seseorang yang akan mengantarkan orang tersebut mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian kita pada hari ini ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah.